warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Seperti biasa, Ruang Tamu selalu menghadirkan inspirasi, orang-orang hebat, orang-orang yang sangat luar biasa untuk bisa kita kulik, kita bongkar, kita bahas, dan kita lengkapi semua informasinya. Hari ini kita kedatangan tamu teman-teman dari Taspen. Ada yang tahu generasi muda Taspen itu apa? Lebih jelas dan lebih detail kita akan bahas dengan dua tamu saya yang hari ini datang untuk bisa kita kulik lebih dalam tentang Taspen. Kalau ngomongin Taspen berarti kita ngomongin tentang asuransi milik negara dan selalu identik dengan pensiun. Faktanya seperti apa? Dua tamu saya menjelaskan. Selamat datang di Ruang Tamu RRI Malang. Ini yang bikin beda, karena yang datang langsung, saya ucapkan dulu selamat datang. Terima kasih Ibu pimpinan dari Taspen Jawa Malang. Saya manggilnya Mbak ya, mohon izin. Mbak Una Rosmala Mansur SEM dan juga dari manajer layanan dan kepesertaan Mbak Citra Iratri. Halo. SD ya? Iya. Teknik ya? Teknik, betul. Sejarahnya harus kita kulik. Sejarahnya harus kita kulik. Di session yang lain kayaknya. Oh, boleh. Iya. Boleh. Ini Next ya. apa SD-nya sarjana Taspen mungkin ya? Benar. Baru ya. Pas emang sih Mas Oke, Rio mah. saya akan memanggil Mbak Una. Siap. Biar lebih enak, lebih ngobrol ya, lebih santai untuk obrolan kita hari ini. Karena kita konsepnya adalah ruang tamu. Jadi adalah ruang tamu RRI Malang ya. Oke. Terima kasih untuk kedatangannya dan pembahasan kita soal produk dari Taspen. Ini detailnya seperti apa sih? Detailnya mungkin. Oke. Thank you Mas Rio. Siap. Thank you for having us di sini gitu ya. Thank you. Ruang tamu yang begitu apik. Ini pertama kali, namun ini tentunya menjadi momen yang baik buat kami Taspen. RRI setahu saya memang media pemersatu bangsa gitu ya, dan sekarang udah menjadi bertransformasi dengan sangat baiknya. Alhamdulillah. Oke, untuk Taspen sendiri Mas Rio itu adalah badan usaha milik negara. Yang dikelola itu adalah khusus program bagi kesejahteraan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara dan juga pensiunan. Baik, harus ASN. Oke, siap. Oke, berarti ada beberapa produk ya? Iya. Yang pertama. Nah, monggo, ini nih si ekspertis saya nih, Mbak Citra, monggo Mbak Citra. Jadi memang Taspen itu mengelola 4 program mandatori dari pemerintah. Ada program tabungan hari tua namanya, kemudian ada program pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Gitu. Ini kan berarti berhubungan dengan orang-orang yang pensiun atau akan pensiun begitu ya? Iya. Ini lebih detailnya capek nggak sih Bu? Karena senior-senior kita yang kita hadapi. Iya. Kalau Mbak Una capek nggak? Kalau capek, definisi capeknya seperti apa? mungkin capek kalau dari sisi kepadatan aktivitas mungkin iya ya. Tetapi kalau di kami itu tuh sesuatu yang patut kita syukuri. Karena gini Mas, dulu ini nggak apa-apa nggak? Bisa ya storytelling dikit ya. Dulu orang tua saya juga seorang ASN, sekarang penerima pensiun. Ayah saya itu lama sebagai non ASN gitu, dia mengabdi selama 20 tahun lalu kemudian terangkat. Pada saat terangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, beliau itu dengan bangganya membawa satu kertas Mas, itu di situ ada logo Taspen di situ, dan dengan bangganya menyampaikan kepada kita, anak-anaknya ada 5 orang, istrinya adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau bilang saya sudah terangkat menjadi ASN. Waktu itu bukan ASN, waktu itu namanya PNS. Saya sudah terangkat menjadi PNS, dan nanti besok lusa ketika ada apa-apa dengan saya dan ketika kalian ingin butuh uang sekolah atau apapun itu, ini menjadi jawabannya. Dan sejak saat itu Mas, saya juga bercita-cita menjadi seorang PNS. Karena itu tadi. Dulu di tempat saya ya, di kampung saya itu kalau profesi PNS itu begitu, kastanya begitu tinggi gitu Mas. Nah karena itu tadi ada jaminan pada saat di masa purna tugas. Nah dari situ tuh saya ingin sekali bermimpi untuk menjadi PNS, namun Allah berkehendak lain dan saya menjadi pelayan para ASN. Tentunya itu menjadi kesyukuran buat kami, saya dan juga tentunya Mbak Citra. Kalau masalah capek, mungkin Mas Rio juga capek. Mas Mario atau Mas Rio? Mario. Oh, Mas Rio juga Rio mungkin. Boleh, Mario boleh. Iya, tetapi dengan hadirnya Mas Rio mengundang kami di sini, ini menjadi diseminasi informasi yang baik. Mungkin mudah-mudahan ini ditonton juga oleh para pemirsa RRI yang baik hatinya, sehingga
memperoleh edukasi manfaat tentang Taspen itu bukan cuma di masa pensiun, Mas Rio. Aku panggil Mas Rio boleh kan? Boleh. Iya, bukan cuma di masa pensiun. Nanti Mbak Citra akan jelaskan mulai dari calon pegawai negeri sipil itu udah dilindungi oleh Taspen sebenarnya. Kita nggak pengen ada disinformasi, jadi selalu identik dengan pensiun gitu Iya. kan. Oke, nanti yang waktu ngobrol sedih kasih musik nenek gitu ya, kasih musik gitu ya, biar lebih luar biasa nanti. Tapi soal produk, tunjangan hari tua dan yang mengikuti semuanya, JKK, JKM begitu, saya masih memberikan pengertian pada masyarakat bahwa Anda masuk ASN, Anda sudah terjamin. Iya. Nah, cara komunikasinya teman-teman Taspen seperti apa? Iya, jadi gini Mas, kalau kita lihat Undang-Undang 5 2014 itu seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara berhak atas gaji, cuti, kemudian tunjangan, kemudian ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun dan berhak atas pengembangan karir. Kita bicara POV-nya adalah masalah jaminan di sini. Betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya aparatur sipil negara sebagai tombak layanan menjalankan layanan kepada masyarakat, kemudian kebijakan publik juga beliaulah yang penyelenggaranya. Tentunya negara hadir menjamin, memberikan kesejahteraan dan juga jaminan bukan cuma dirinya sendiri Mas, tetapi untuk keluarganya. Jadi jenengan kalau udah punya pasangan belum? Sudah. Oh, alhamdulillah. Saya kebetulan gak ada campuran. Iya, jadi buat pasangannya dan juga nanti di anak-anaknya. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi soal banyaknya informasi yang disampaikan di masyarakat ya, bahwa untuk Taspen ini terkait dengan pelayanan dan hal yang terkait dengan jadul itu kan masih ada. Saya meyakini itu. Mohon maaf, tapi pasti mungkin dari beberapa masyarakat, karena yang datang pasti tua-tua, yang datang pasti itu. Faktanya kalau di Malang tuh pelayanannya seperti apa, Mbak Citra? Oke, jadi memang Taspen juga bertransformasi juga. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Saat ini kita layanan tidak hanya ada di kantor, tapi juga ada di titik-titik yang pasti lebih mudah dijangkau oleh peserta. Betul. Okay. Betul. Untuk layanan sendiri kita ada kanal website TOS namanya. Nah itu bisa peserta dari kapanpun dan dimanapun itu bisa melakukan pengajuan klaim. Kemudian juga mitra bayar, kita ada 17 mitra bayar. Ini di wilayah Malang Raya. Jadi untuk Taspen Malang itu wilayahnya adalah sampai dengan Lumajang. Probolinggo, Lumajang, itu semua kita bisa jangkau dengan adanya mitra bayar kita yang tersebar di semua titik itu dan juga tadi layanan online dari klaim. Oke. Kita berhadapan dengan kebanyakan sih, mulai dari awal yang baru masuk ASN, yang sering berkunjung ke Taspen tuh yang mau pensiun atau yang MPP atau seperti apa? Mbak Luna? Enggak juga yang mau pensiun, Mas. Jadi ini juga yang saya mempelajari di Kota Malang sendiri ya dan wilayah sekitarnya. ASN-nya itu pertama cerdas-cerdas gitu ya. Itu semuanya sih ya, tapi yang aku lihat ya, karena memang semuanya tuh sudah teredukasi dengan baik tentang manfaat dari Taspen. Jadi pun juga pada saat aktif pun mereka dengan intensnya menanyakan misalnya ada perubahan atas dirinya, padahal sebenarnya itu cukup dia update di instansinya yang bersangkutan aja. Karena kita udah punya sistem namanya SIM gaji ya, di situ untuk updatein gaji data-data ASN itu udah terkoneksi di situ Mas. Namun memang antusias dari teman-teman ASN di wilayah Jawa Timur ini memang tinggi dan juga mereka kritis Mas. Dan ketika kami menyampaikan bahwa jenengan sudah diberikan jaminan oleh negara, itu ada preminya berapa, kemudian pemerintah memberikan jaminan premi seperti apa, perlindungan apa, nanti Mbak Citra jelaskan, itu tuh mereka antusias untuk mengetahui itu, gitu. Karena memang ini penting dan salah satu program Taspen adalah jaminan kecelakaan kerja, nanti juga akan dibahas juga oleh, ini menjadi penting diketahui oleh ASN aktif kita, karena begitu aku lihat Mas Rio, jalan raya di kota di Provinsi Jatim ini kan begitu mulus ya, lancar banget ya, jadi potensi untuk terjadi kecelakaan itu
akan sangat minimalisir lah. Minimal. Nah, di situ tuh ada program jaminan kecelakaan kerja untuk ASN kita yang apabila dia masuk dalam 5 kategori kecelakaan kerja, itu Taspen yang menjadi penjaminnya. Nah, ini yang menjadi antusiasme para ASN aktif kita untuk mengatur program ini. Nah, makanya mereka juga kadang-kadang sambil mengantar orang tuanya, kadang datang ke kantor Taspen, dan memang kantor kita pas di dekat terminal ya Mbak Citra ya. Jadi ya kita dengan senang hati menerima kedatangannya teman-teman ASN, dan juga mereka juga secara digitalisasi sangat tinggi ya untuk mengaksesnya gitu untuk Justru Malang ini positif ya terkait digitalisasi. Iya, tinggi Mas. Kalau potensi mereka kan menyetorkan terkait data pribadi. Ada nggak case yang sempat muncul? Saya dibantu sama cucu saya, dibantu tetangga saya, pernah menanggapi itu nggak Mbak Citra? Keluhan itu? Kalau untuk seperti itu, pasti kalau untuk pertama kali menggunakan aplikasi ya, karena kita kan sekarang untuk pensiun Mas, sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu kita itu datang ke bank untuk antri, sebenarnya sudah ada ATM. Betul. Nah, kita memberikan kemudahan layanan dengan adanya aplikasi Andal by Taspen. Jadi Bapak Ibu kita itu absennya cukup dari HP aja sebenarnya. Oh, dari HP aja. Betul. Bagian Dari punya HP aja ya, betul. Yang nggak punya beli. Kalau nggak punya, kan masih ada anak atau dibantu sama mitra bayar kita, bank-bank itu juga Pembuktiannya bisa. seperti apa? Untuk misal untuk yang senior ya, senior kita itu mereka saya nggak punya HP atau HP saya hilang. Nah, konfirmasi untuk dibantu oleh anaknya, oleh putranya atau orang yang ditunjuk, ada syarat khusus nggak untuk itu? Karena kalau untuk aplikasi Andal itu dia memerlukan autentikasi yang bersangkutan langsung. Jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain gitu. Jadi mungkin untuk keluarganya itu sebatas membantu menggunakan aplikasinya, tapi tidak bisa untuk menggantikan yang bersangkutan. Berarti sistem itu sudah terjaga dengan baik. Iya, sederhananya gini Mas Rio. Misalnya Mas Rio cucu aku nih. Iya. Nenek nggak bisa autentikasi, nggak bisa absen. Nanti Mas Rio-nya bantu untuk downloadkan Andal by Taspen. Kemudian saya cukup dengan 1 kali selfie, itu gaji saya udah masuk ke rekening. Yang itu tadi program pensiun yang dibahas Mbak Citra. Dari 4 program Mas Rio, kami mengelola tabungan hari tua, kemudian pensiun yang tadi Mbak Citra jelaskan, jaminan kematian, dan juga jaminan kecelakaan kerja yang sempat tadi saya spill gitu Mas Karena Rio. ada 5 ya yang dijaminkan di CKK itu ya. Kalau Kecelakaan kerja, 5 kategori. Kalau untuk program ada 4 Mas, tetapi memang aparatur sipil negara itu mendapatkan jaminan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan. Gitu. Yang saya garis bawahi adalah jaminan kecelakaan kerja. Kategori apa aja yang masuk dalam kecelakaan kerja itu? Jadi yang masuk dalam kategori kecelakaan kerja itu apabila pada waktu dan tempat yang dibenarkan, yaitu saat waktu dan tempat kerja. Kemudian kejadian yang ketika misalnya para ASN kita sedang berdinas, nah itu dipersamakan dengan saat kerja juga, kejadian saat kerja. Kemudian apabila ada perbuatan anasir yang mungkin berhubungan dengan pengambilan keputusan dari pekerjaannya, nah itu juga bisa dimasukkan ke dalam kategori kecelakaan kerja. Dan yang terakhir itu ada penyakit akibat kerja. Betul. Contoh case-nya apa? Penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja itu contoh case-nya misalnya teman-teman kita yang di rumah sakit yang di bagian radiologi, seperti itu mungkin sering terpapar. Itu juga masuk? Masuk. Iya. Tapi itu memang case-case tertentu yang pembuktiannya pun harus melalui dokter spesialis, dokter okupasi yang menentukan bahwa benar ini diakibatkan oleh pekerjaannya. Itu. Tapi secara global, Mbak Ona, apakah di Malang ini mereka lebih tertuju pada tabungan hari tuanya atau klaimnya ini? Iya. Jadi Mas Rio ketika diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, jenengan itu setiap bulannya begitu dibayarkan gajinya, di dalam gajinya Mas Rio itu sudah ada komponennya Mas. Sudah ada tabungan hari tua di dalamnya, sudah ada pensiun, dan itu preminya sudah diperhitungkan. Ada mandatori, ada aturannya oleh pemerintah, 8% itu masuk untuk persiapan tabungan hari tua dan pensiunnya jenengan. Jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja itu pemerintah Kota Malang yang membayarkan kepada Taspen.
Itu sebagai pemberi kerja. Kalau teman-teman RRI berarti dari RRI Pusat yang betul. membayarkan kepada Taspen. Nah, kalau masalah tadi pertanyaan apa, Mas? Pertanyaannya lebih tertuju pada pelaksanaan yang ada itu, kalau masyarakat di Malang ini lebih banyak yang berkonsentrasi untuk tabungan hari tuanya, atau mereka ya banyak yang klaimnya itu sampai data katakanlah 2025 ini banyak yang melakukan klaim nggak untuk JKK? Kalau untuk JKK sendiri, Mas, seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena memang kita ke tempat kita adalah daerah yang senantiasa dituju, Mas. Oke, Jadi betul. untuk benchmarking, Betul, untuk betul. sekolah, untuk berwisata, Iya, itu tuh. Nah, memang seperti yang disampaikan Mbak Citra tadi ada 5 indikator. Iya. Nah, apabila ada dari 5 indikator itu dan di situ adalah ASN kita, disitulah negara hadir melalui Taspen memberikan jaminan perawatan, Mas, di PP 70. Apabila si ASN RRI ini sedang berdinas ke Kota Malang, kemudian mengalami kejadian dan masuk dalam kategori kecelakaan kerja, berhak mendapatkan perawatan, Taspen hadir untuk memberikan perawatan sampai dengan sembuh, Mas. Berarti 5 kategori itu yang masuk? Nggih, siap. Pintar, Mas Rio. Karena kita berpikir bahwa kalau di jam kerja, berarti kan di atas jam 4 atau 16 itu kan tidak tertanggung. Karena ini menjadi titipan. Terus terang ini titipan. Jadi memang kalau misalnya berangkat ke tempat kerja, kemudian pulang dari tempat kerja menuju rumah, itu juga dijaminkan oleh Taspen, Mas. Nah, ini yang Begitu. perlu disampaikan juga. Betul. Karena banyak misinformasi soal itu. Terus terang. Banyak misinformasi soal hal-hal, oh berarti pada jam kerja aja, gitu. Padahal enggak ya, enggak seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalnya ada lembur juga yang pasti bisa dibuktikan dari surat tugas, nah itu juga bisa dijamin oleh Taspen. Artinya nggak seribet yang dibayangkan? Enggak, Mas. Karena gini, kadang kan kita dapat perintah dari atasan, itu mungkin bukan tupoksi kita, tetapi atasan minta tolong langsung by telepon misalnya, memerintahkan Mas Rio tolong siaran, gitu ya. Nah, tolong itu kan ada hubungan dengan pekerjaannya Mas Rio, dan instruksi dari atasan itu nanti dituangkan dalam berita acara. Nah, itulah yang menjadi ketentuan administrasi untuk kami dapat memberikan jaminan perawatan bagi yang mengalami kejadian, Mas. Oke, berarti informasi-informasi yang merasa sulit itu informasi dari mana? Informasi dari siapa? Karena misinformasi itu bisa terjadi ketika para senior kita, mereka mengkonsumsi informasi dari handphone. Oh iya, kan? Ada nggak? Kalau bahasa kerennya sekarang itu yang nggak masuk KBBI adalah seliginci. Biar nggak ada misinformasi soal itu. Jadi di media sosial mungkin muncul, kita nggak tahu siapa mereka, tapi membahas soal Taspen. Pernah dapat nggak Mbak Citra seperti itu? Kalau untuk penipuan, yang akhir-akhir ini marak itu masalah kenaikan gaji. Biasalah ya, itu selalu ada setiap tahunnya. Dan itu biasa mungkin Bapak Ibu kita karena suka berbagi ya, jadi cepat sekali jempolnya untuk menyebarkan berita seperti itu. Nah, itu kita juga menghimbau kepada Bapak Ibu kita untuk selalu melakukan 3 langkah. Kalau di Taspen itu ada tahan, pastikan, laporkan. Tahan, pastikan, laporkan. Tahan dulu, jangan keburu ini forward ke keluarga, apalagi di grup keluarga ya. Kemudian pastikan itu memastikan apakah informasi ini benar atau tidak. Boleh langsung ke call center Taspen, boleh langsung ke WA layanan Taspen, ke media sosial Taspen, kemudian laporkan. Seperti itu, untuk terhindar dari hal-hal yang tidak. Tapi laporan soal itu banyak, Mbak, di tahun ini? Relatif sih, Mas. Relatif. Iya, jadi setiap ada laporan itu kita selalu catat dan juga kita laporkan ke Taspen Pusat. Jadi supaya tindakan preventif kita ke depannya seperti apa. Oke. Ada beberapa yang menarik terkait dengan kematian. Saya membaca satu artikel berita muncul di daerah Sumatera atau Kalimantan membahas soal kematian palsu hanya untuk klaim asuransi. Ini case yang muncul ya. Itu seperti apa langkah dari Taspen Malang khususnya untuk menghadapi hal itu? Oke, jadi kalau di Taspen sebenarnya juga kita sesuai dengan administrasi, harus tepat administrasi juga. Di situ sebenarnya kita sudah melakukan pengecekan juga. Untuk saat ini
kalau klaim kematian itu kita harus sampai ke akta kematian yang dikeluarkan dari Dukcapil. Yap. Seperti itu salah satu langkah-langkah kita juga, dan kita sudah berintegrasi juga dengan web Dukcapil. Seperti itu, jadi itu salah satu langkah kita juga untuk melakukan verifikasi lebih dalam lagi. Kemudian kita juga melakukan konfirmasi kepada instansi, kepada keluarga atau ahli waris, itu selalu kita lakukan sebelum kita membayarkan klaim. Oke. Ini ada hal yang mau beda atau yang menarik bahwasanya kalau kita membahas soal pensiun. Karena dalam pemikiran saya mulai dari dulu mungkin sama seperti Oni yang mengatakan bahwa kita ini kebetulan saya ASN. Iya. Jadi hampir mirip seperti itu. Jadi disampaikan ini sudah dijamin dan sebagainya, disampaikan seperti itu. Yang membedakan adalah ketika kita harus memiliki rasa sabar yang tinggi menghadapi orang-orang yang mungkin post syndrome atau apa gitu. Ini apa yang disampaikan oleh jenengan Mbak kepada teman-teman semuanya, harus sabar gitu. Tabungan sabarnya harus berapa ya tabungan sabarnya? Iya. Ini memang challenging bagi kami, Mas Rio. Makanya kami secara internal sangat sering diberikan diklat gitu ya. Supaya mereminder kembali bagi kami insan Paspen, satu untuk menjaga integritas, kedua untuk menjaga citra layanan, karena Paspen sendiri selama 63 tahun sebagai pengelola jaminan kesejahteraan dan juga jaminan untuk para ASN ini, tentunya nasabah atau peserta kami memang unik Pak. Unik ya Mas, unik banget dan butuh kesabaran tersendiri untuk men-treat para orang tua kita. Seperti yang disampaikan Mbak Citra tadi, bahwa para orang tua kita itu pensiunan ketika terima informasi aja gaji mau naik langsung di forwardnya. Kesabaran itu memang benar kata Mas Rio tadi untuk menghadapi para ASN yang memasuki BUP, apalagi yang dulunya adalah beliau pejabat. Begitu, dan kita ada namanya layanan klaim otomatis Mas, dan ada layanan prioritas. Jadi semua pejabat daerah, kepala daerah, kemudian petinggi lah di dalam instansi tersebut, itu kami lakukan layanan jemput bola. Semuanya sama sebenarnya Mas, namun untuk pejabat ini lebih kita karena memang tingkat kepadatan jadwalnya agak tinggi gitu ya. Jadi memang kita yang datang langsung, kami yang begitu tepat waktu, tepat jumlahnya masuk ke rekeningnya, kita pun datang untuk menyerahkan manfaatnya ke rumahnya yang bersangkutan. Beliau. Berarti ini bisa dikatakan prioritas untuk menjemput bola itu menjadi layanan utama. Iya. Kalau Mbak Citra pengalamannya apa? Kemudian kita ada lagi layanan Mas yang tadi seperti disampaikan Bu Auna, layanan prioritas. Nah itu untuk para bapak ibu kita yang sudah uzur. Jadi kalau yang bersangkutan uzur, tidak dapat melakukan aktivitas, itu kita ada layanan, jadi banknya yang datang ke yang bersangkutan, mengunjungi yang bersangkutan. Banknya ya? Betul. Mengantarkan uangnya kepada yang bersangkutan, jadi yang bersangkutan tidak perlu datang ke bank, seperti itu. Ada layanan prioritas seperti itu. Pernah menghadapi yang agak luar biasa, luar biasa ya, PPS lah, post syndrome ya. Pernah nggak Mas Citra? Pernah. Sudah biasa kita seperti itu ya. Udah biasa banget. Jadi kalau kita menghadapi yang seperti itu, saya selalu menekankan ke teman-teman, khususnya di layanan itu, agar ingat bahwa kita memperlakukan orang tua kita seperti kita memperlakukan orang tua kita. Bayangkan bahwa yang ada di hadapan kita ini adalah orang tua kita. Jadi POV-nya itu harus bahwa ibu itu dan adalah anak ya. Betul. Jadi bagaimana kita mau orang tua kita diperlakukan, seperti itu kita harus memperlakukan peserta kita. Berarti ini perlukah peran psikolog dalam hal itu? Mungkin mengundang teman-teman psikolog yang dilakukan oleh Mbak. Apakah perlu seperti itu di menurut jenengan? Ini bukan berbicara sebagai pimpinan, tapi menurut Anda perlukah ada peran model psikolog yang bisa menenangkan, menambahkan, gitu? Jadi kita punya corporate culture dan setiap kali kita ingin menyalakan di pagi hari menyalakan komputer ada namanya mood meter ya. Mood meter itu di situ tuh kita bisa bercurhat, hari ini mood
saya sedang apa, apakah saya sedang senang. Jadi kan, Iya, jadi oke. di situ adalah media untuk kita tumpahkan segala rasa kegundahan hati ataupun apapun itu cukuplah tertumpah di situ. Oke. Ketika sampai di meja frontliner, wajah ceria itu, wajah melayani itu sudah mulai kita tebarkan gitu, Oke. Mas. Karena untuk broadcaster itu beda. Oh gitu ya. Broadcaster dengan segala permasalahannya ketika ketemu dengan mic untuk bersiar, mereka langsung happy. Oh gitu ya. Iya, karena Oh. kita tidak berhadapan langsung dengan orang, tidak berhadapan langsung. Nah, kalau teman-teman, ini mungkin sedikit tips lah, tips Mbak Citra seperti apa ketika kita mencoba untuk merubah mood versi dari teman-teman Taspen. Ketika mood kita lagi nggak enak banget, orang bisa nemenin. Terus kita harus hadapan dengan banyaknya orang. Ini gimana ini saya mau nah, itu gimana kita menghadapi banyak orang? Kasih tips. Kalau untuk case yang seperti itu, biasanya kita mendengarkan terlebih dahulu. Oke. Jadi silahkan peserta kita berkeluh kesah apa dulu, sampai selesai, sampai lega dulu, baru nanti habis itu kita masuk pelan-pelan. Karena kalau orang sedang emosi mungkin ya, itu susah masuk omongan kita itu. Jadi kita tunggu dulu sampai beliaunya tenang, lalu baru nanti kita masuk. Kemudian juga kita juga lihat situasi. Kalau misalnya memang kita sedang tidak dalam kondisi yang bagus, kita tidak memaksakan harus perform melayani peserta. Jadi memang kita saling backup. Iya. Jadi kita harus selesai sama diri kita sendiri dulu di belakang. Nanti ke depan sudah dengan happy lagi. Berarti Bu Pipina ini membangunnya dengan teamwork yang kuat ya? Mudah-mudahan begitu, Mas. Nah, ini kok mudah-mudahan? Karena saya tidak bisa mendeskripsikan itu tuh bisa apa namanya, mereka bisa berpersepsi masing-masing begitu. Dan sebisa mungkin kami buka komunikasi, tidak ada gap komunikasi apapun case yang dihadapi oleh tim kita yang ada di frontliner, karena memang begitu diverse begitu ya, yang datang dengan segala macam masalah. Ada yang kurang baik pendengarannya, ada yang kurang bagus cara penyampaiannya. Iya bu. Nah itu tuh benar-benar butuh kesabaran tersendiri begitu. Jadi saya mempercayai Mbak Citra untuk men-treat timnya. Nah ketika kalau saya lihat sih mereka mundur sebentar minum atau apa baru maju lagi gitu. Atau pada saat mungkin yang disampaikan tadi ketika dia tidak bisa perform, minta di backup sama temennya. Oh, berarti bisa ya? Bisa seperti itu. Bahkan kalau mungkin ada case yang tidak bisa diselesaikan di depan, itu kita ada ruang pelayanan khusus lagi, Mas. Jadi yang bersangkutan kita tenangkan di ruang tersebut. Gitu. Sampai detail gitu persiapannya. Iya, karena memang peserta kami ini unik dan memang kami muliakan, Mas. Karena memang ya orang tua gitu ya, karena memang dengan segala keterbatasannya beda dengan seumuran Mas Rio gitu. Begitu lihat wajah udah gitu ya, langsung enak ya. Ini sebenarnya kita membongkar sisi lain. Kita berbicara soal Taspen, produk, dan apa yang ada di dalamnya itu memang memiliki sisi yang berbeda. Yang mungkin jarang orang masyarakat mengetahui. Karena kita mencoba untuk menghapus gambaran tentang Taspen itu selalu hubungan dengan orang tua. Selalu seperti itu. Ternyata di dalamnya itu ada suatu hal yang dikaji, itu justru malah memberikan pesan baru. Sama halnya dari Mbak Una. Pesan apa yang bisa Anda sampaikan? Anda sebagai pimpinan di Taspen. Apa yang Anda hadapi setiap harinya, ya kan pasti berbeda-beda. Nah, apa yang menjadi dasar Anda untuk bisa manage teman semuanya? Karena ini bicara soal pelayanan. Influence Anda siapa? Kalau influence saya, pertama saya mengagumi ayah saya gitu. Dia dengan non ASN yang begitu lama, tetapi dia melayani masyarakat tanpa pamrih begitu ya, baru aja terangkat, dan itu saya mengidolakan ayah saya gitu. Banyak sekali buku juga yang saya baca dan saya selalu mengingatkan pada diri saya dan juga tim saya bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Begitu banyak orang di luar sana yang susah banget dapat pekerjaan, Mas. Dan program pemerintah juga sudah sangat luas membuka kesempatan untuk bekerja itu, tetapi yang masuk dalam indikator itu juga terfilter gitu. Jadi itu yang saya ingatkan pada diri saya, untuk tim saya juga jaga integritas. Integritas juga harus dijaga, Mas. Saat ini gitu. Dan
apalagi tim saya itu generasi Z semua nih, seumuran Mas Rio juga semua gitu. gitu. Saya yang paling senior Mas Rio, jadi ini challenging buat diri saya sendiri gitu, dan juga bagaimana saya menjadi role yang baik. Betul, pasti. Dan tentunya dengan membuka komunikasi yang seluas-luasnya. Apabila ada case, itu lakukan eskalasi, kita jadikan cari solusinya bersama-sama tanpa saling menyalahkan. Oke. Gitu. Pembaca buku sepertinya ini. Oh, nah ya. Buku apa yang jadi favorit? Buku apa yang jadi favorit? Saya jatuh cinta pada buku. Dia tulis bahwa karirmu adalah bukan pekerjaanmu gitu. Your career is not your job is not your career gitu. Pekerjaan saya ternyata bukan karir saya, Mas Rio. Oke. Saya mencoba mendalami bahwa ya kita perempuan gitu ya. Kalau perempuan itu katakan Nana gitu ya. Kok kita harus memilih antara karir dan perempuan. Kalau memang keduanya bisa jalan beriringan, ya kenapa tidak gitu. Nah, ternyata setelah saya mendalami, memang mungkin karir saya adalah saya adalah seorang ibu, gitu. Saya adalah seorang pasangan, punya anak 2, dan bagaimana saya dengan merangkul posisi saya, kemudian profesi saya juga sebagai pelayan dan juga sebagai penanggung jawab di KC Malang sendiri. Memang butuh kontemplasi setiap hari, bahkan setiap detik, bahkan setiap bangun tidur itu saya sudah pertama bersyukur dulu kita masih sehat. Sebelum tidur kita kontemplasi diri, apakah saya layak menjadi leader dari teman-teman KC Malang gitu. Itu, dan mencoba memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, dan ya setiap pagi kita harus awali dengan senyum dan bersyukur bahwa apa yang kita punya tuh belum tentu orang lain miliki gitu. Itu luar biasa. Saya sebenarnya ingin nangis ya, tapi tetap luar biasa. Ini terinspiratif. Jadi di dalam ruang tamu itu bukan hanya soal apa yang kita bahas, tapi ada juga ruang inspirasinya yang baru disampaikan. Tapi dalam hal terkait dengan beberapa kisah yang muncul, kita harus waspada terkait dengan penipuan. Iya. Mbak Citra punya pesan apa untuk teman-teman nasabah khususnya yang nonton kita di podcast? Oke, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada 3 langkah. 1. Tahan, pastikan, laporkan. Betul. Tahan itu jangan disebar dulu. Betul. Jangan buru-buru sebar dulu, jangan buru-buru kasih informasi. Kemudian pastikan kebenaran berita tersebut. Boleh langsung ke Taspen konfirmasi karena media informasi kita sudah cukup lumayan banyak sekali. Kemudian laporkan apabila itu tidak benar. Langsung ke Taspen. Betul. Tapi nanti dari Taspen langsung disampaikan kepada pelapornya atau seperti apa? Selalu kita kasih edukasi seperti itu. Betul. Yang repot kalau informasinya menyebar kemana-mana nih. Iya. Nah, salah satu usaha kita ya lewat ruang tamu ini, Mas. Itu dia. Itu solusinya tuh. Betul. Kalau ada informasi soal Taspen yang dirasa miring dan kurang benar atau butuh klarifikasi gitu ya, jangan curhat di media sosial, sampaikan ini soal Taspen. Tapi kalau untuk media yang bisa dikatakan sebagai media yang benar, ada jangan lupa. Nah. Terima kasih. Oke, gini ya. Kalau soalnya sama Taspen, salam satu Taspen. Satu Taspen untuk ASN. Satu Taspen untuk ASN. Mbak Citra punya pesan khusus? Mungkin untuk Bapak Ibu kita yang sudah pensiun. Pensiun itu bukan akhir dari segalanya, jadi tetap produktif supaya juga kehidupan sosial mungkin Bapak Ibu itu bisa dilanjutkan, kemudian juga jangan sampai berhenti beraktivitas. Seperti itu. Untuk teman-teman kita yang masih pegawai aktif, Taspen selalu memberikan jaminan, jadi memberikan ketenangan saat teman-teman kita itu bekerja. Oke. Untuk ASN yang baru saja masuk, nggak usah ragu untuk main, datang, ngobrol dengan teman-teman Taspen di Malang. Jadi hal-hal yang skeptisnya Anda soal Taspen urusannya sama pensiun, no, bukan seperti itu ya. Tapi mulai dari awal pun harus kita coba dan merubah pola kita komunikasi, tanyain
ataupun juga pastikan juga agar kita bisa membantu teman-teman Taspen bahwa informasi yang muncul, mungkin orang tuanya ASN gitu ya, informasi yang muncul itu enggak hoax dan membahayakan juga, karena kalau udah kadung berharap ternyata hasilnya kan juga nanti yang disalahin Taspen juga, bener apa enggak gitu kan. Oke, terima kasih sudah mampir di ruang tamu Siap. RRI. Sami-sami, Semoga Mas informasi Rio. ini bisa disampaikan karena nanti akan kami hadirkan juga versi dari potret yang bisa dikonsumsi dengan lebih mudah. Buat teman-teman semuanya. Keren-keren Gitu. ya. Karena kita dapatkan inspirasinya, kita dapatkan cerita kehidupannya. Iya kan, terinspirasi sedikit. Lalu bagaimana cara menghadapi klien yang begitu luar biasa dari Mbak Citra. Terima kasih inspirasinya. Jadi bukan hanya soal produk ada di Taspen, tapi sisi lain dari Taspen. Saya Mario. Saya Auna. Citra. Terima kasih and see you. Bye.